What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Yes, jumpa lagi di episode ke 130. Yes, sekali lagi we still on happy days and happy weekend. Yes, kita akhirnya mengunci untuk lolos 16 besar. Mengingat poin kita saat ini itu sudah mengkoleksi 15 poin, yaitu sapu bersih dari 5 pertandingan. Sehingga apabila di pertandingan berikutnya kita kalah atas Shamrock Rovers, ya, kita itu tetap dapat lolos karena selisih gol itu sangat masif, di mana Chelsea saat ini sudah mencetak 21 gol di Conference League dan hanya kebobolan 4. Jadi hal yang mustahil untuk Chelsea ini tidak lolos secara langsung menjadi 8 tim teratas untuk lolos ke 16 besar. Oke, tentu saja di episode ke 130 kali ini kita akan membahas review match antara Astana versus Chelsea yang dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 1-3. Ya, tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik subscribe. Buat teman-teman yang akan melanjutkan menonton channel CBC ini, jangan lupa klik tombol like. Oke, kita langsung masuk ke terjadinya gol ya. Oh ya, kita masuk terlebih dahulu ke line up. 60-70% itu pemain senior dan 30% atau alias 3 pemain itu pemain akademi. Di goalkeeper Jorgensen, right center back Cempong, central center back Tosin, left center back surprisingly itu Disasi, inverted left back ada Renato Veiga, kemudian defensive midfielder itu ada Sam Rakski, kemudian Dewsbury Hall sebagai box-to-box player, Chukwuemeka sebagai attacking midfielder, kemudian Pedro Neto di right winger, dan Tarik George di left winger, serta di striker ada Mark Gue. Ya, di pertandingan kali ini berarti kita menurunkan 3 pemain akademi sebagai starter ya. Jadi tim C dari Chelsea itu baru terjadi secara keseluruhan atau mungkin hanya menyisakan sekitar 30% pemain senior di babak kedua, di mana tersisa Disasi, Jorgensen, Tosin, Yega, dan juga Fernandes Brihol ada 5. Sedangkan 6 pemain lainnya itu pemain akademi di babak kedua pertengahannya. Dan kalau kita bisa nilai dari gol pertama, luar biasa. CBC bahkan tidak menyadarinya itu adalah Mark Yu yang menusuk dari sayap sebelah kanan. Setelah dia itu menerima umpan, kalau tidak salah dari Fernandes Hall atau mungkin dari Pedro Neto, sehingga dia ini dapat menusuk ke sisi sebelah kanan gawang dan langsung mencetak gol pertama yang luar biasa dari Mark Yu. Yang kedua, di menit ke-18. Tadi di menit ke-14 ya, Mark Yu mencetak gol. Di gol kedua dicetak oleh Marco Keane. Ya, itu adalah on goal setelah Pedro Neto itu em, dapat berhasil lolos dalam mendribble bola di sisi sebelah kanan dan dia mengirimkan crossing mendatar kepada Mark Hughes. Sayang sekali bola yang dikirimkan oleh Pedro Neto ini dapat ditepis oleh sang kiper dan bola itu berbalik arah
kena badannya Mark Yu sehingga berujung on goal karena bola itu termasuk mengenai badan dari pemain dari Astana yaitu Marokin sehingga dapat dihitung ini adalah sebagai on goal. Kemudian di menit ke-39 setelah kita menunggu terlalu lama untuk tidak mendapatkan gol dari uh, corner kick kali ini ya dalam mungkin 4 pertandingan terakhir Chelsea akhirnya dapat mencetak gol melalui corner kick yang dari Noah kemudian lanjut ke Southampton dan lanjut di match kali ini saat melawan Astana. Kali ini gol diciptakan oleh Renato Vega dan juga corner dilakukan oleh Hernandez Brihol. Jadi secara tidak langsung dia memberikan assist. Oke, dari pertandingan yang sudah kita lihat, ada beberapa catatan dari CBC terkait penampilan daripada individual pemain ini. Ya, kita tahu ini adalah pemain uh, bermain di lapangan yang cukup sulit karena rumputnya itu mungkin tidak sesuai apa yang mereka sering lakukan di tempat training ataupun di tempat lain di eh, Liga Inggris ya ataupun di Eropa kemarin seperti saat bertandang ke Heidenheim ya jadi kondisinya juga suhu udaranya -11 derajat Celcius jadi mungkin ini adalah faktor-faktor penentu buat mereka ini untuk tidak tampil yang begitu prima ataupun perjalanan yang mereka tempuh yang CBC kemarin bahas sekitar 4.700 kilometer yang mencapai sekitar 8 sampai 9 jam perjalanan melalui pesawat. Sehingga CBC bilang kemarin ini adalah perjalanan terjauh dari Chelsea dari London menuju ke Kazakhstan. That's why CBC ini memperhatikan ada beberapa pemain yang underperform seperti Chukwuemeka, Fernandes Brihol, ya, kemudian tentu saja Axel Disasi dan Renato Vega meskipun dia itu berhasil menyeimbangkan kegagalannya dalam mengawal, tapi dia tidaknya menebusnya dengan mencetak gol ya di match kali ini. Jadi kalau menurut CBC dari performance Jorgensen itu bermain ya cukup baik ya, tidak ada percobaan yang cukup berarti, tapi beberapa shot itu dapat dia selamatkan. Total dia ini dapat menyelamatkan sekitar 3 kali ya. Sedangkan dari Chelsea kita tahu shot on targetnya itu sekitar 12 ya. Tapi kiper dari Aston ini tampil cukup luar biasa yaitu Season beberapa kali melakukan penyelamatan begitu juga dengan para back mereka ya. That's why CBC bilang mereka ini tampil tidak hanya dengan prima 100% kualitasnya tapi 110% guys karena mereka ini sudah 2 minggu itu sudah beristirahat tidak bermain di liga kompetitif karena Liga Primer dari Kazakhstan itu sudah berakhir ya. Kemudian Achempong bermain luar biasa beberapa kali melakukan intercept ya. Kita tidak rugi kalau misalkan kita ini insist untuk menandatangani renewal kontrak dengan dia. Mengingat di Sasi ya posisi yang sama dengan dia di right center back itu saat ini posisinya dalam status terancam untuk tidak diperpanjang bersama Chelsea atau dapat ditransfer. Kemudian Tosin, ya cukup kaku masih ya. CBC rasa performance terbaik yang ditunjukkan oleh para center back itu selain Levi Colwill dan juga Fofana itu adalah Buddy Hield. Karena kita tahu Tosin bermain ya beberapa kali terlihat
Hmm, sedikit shaky ya, sedikit goyang guys. Tidak terlalu bagus. Padahal dia sebagai pemain yang sangat matang 26 tahun, CBC awalnya berharap banyak dari dia, tapi setelah beberapa penampilannya CBC menilai, oh, that's why dia ini tidak di picking up oleh Enzo Maresca untuk menempati di uh, pilihan utama atau sebagai pelapis saja ya. Pelapis pertama dari Fofana ataupun dari Levi Colwill, tapi malah Badi Hasil ya. Ternyata memang seperti inilah kualitasnya dari Tosin ya. Kemudian Disasi, left center back. Oh my God, Disasi luar biasa. Aduh, gol yang diciptakan itu selain dari Vega kesalahannya, itu ternyata kesalahan juga dibuat oleh Disasi karena di mana Disasi pada saat pemain dari si Astana ini sudah di dalam kotak penalti, hanya dikawal oleh Vega. Di mana Disasi? Padahal itu posisi atau coverage areanya dia dan dia seperti tidak nampak untuk penjagaan atau menutupi ruang gerak dari Tomasov ya yang telah mencetak gol ya dari tendangan eh, jarak jauh ya di dalam kotak penalti tapi bolanya itu melungker menuju ke tiang gawang jauh sehingga dapat kembali masuk ke dalam gawang ya. Cukup cantik golnya. Kiper manapun itu tidak akan bisa berbuat banyak untuk menggagalkan gol tersebut. Kemudian eh Sam Rakski ya cukup solid ya beberapa kali dia bahkan eh, seperti pemain yang sudah lama bermain untuk Chelsea dalam dia membangun chemistry dengan para pemain seperti Renato Veiga ya maupun Fernandes Brihol cukup oke dan kita harapkan dia ini dapat terus progres apalagi sebagai pemain akademi sehingga tidak menutup kemungkinan dia ini akan kembali turun dalam match di Shamrock Rovers di pertandingan terakhir di fase grup di fase liga dari Conference League kali ini. Dan inverted left back yang berpasangan double pivot bersama Sam Rakski ini Renato Vega ya. Tampil cukup oke berenergik tapi sedikit drop ya ya karena dia itu telat melakukan intercept ataupun telat mengambil resiko untuk dia dapat mengambil bola dari kaki lawan sehingga dapat berujung gol. Tapi dia menyelamatkan atau menebus dosanya dengan mencetak gol. Jadi ya 0-0 ya. Tidak ada yang lebih dari penilaian dari Vega kali ini. Next, Fernandes Brihol. Aduh, entah eh, apa yang dilihat dari Enzo Maresca dari Dewsbury Hall ini ya. Beberapa kali penampilannya tidak cukup impresif, tidak cukup mengesankan, sehingga CBC menilai pembelian uh, Dewsbury Hall kali ini yang diinisiasi oleh Enzo Maresca itu berujung sia-sia. Ya sayang sekali. Beberapa kali dia kehilangan bola, CBC sempat sampaikan di watch along uh, bersama member dari Sobat CBC bahwa dia itu kurang pace dan juga tidak mempunyai strength atau kekuatan untuk adu fisik sehingga posisinya di box to box itu nyaris tidak ada impactnya apa-apa ya. Kemudian next attacking mid karena Chukwuemeka jauh sekali. Jauh sekali dari apa yang CBC harapkan dari Chukwuemeka selama ini. Dan kali pertama dia turun sebagai starter, besar harapan dari CBC untuk dia dapat kembali performance sebagai pemain apa yang mestinya kita biasa lihat di musim lalu saat dia sebelum mengalami cedera. Tapi nyatanya sangat disayangkan teman-teman. Ya,
Beberapa kali dia tidak dapat melakukan uh, build up serangan dengan bagus, ya. Dan juga syutingnya itu beberapa kali itu masih datar, terlalu lemah, terlalu memaksakan syuting. Ya, enggak banget. Jadi red flag buat si Chukwuemeka dan juga Kiernan Dewsbury Hall beserta Axel Disasi, ya. Kemungkinan di Januari atau paling enggak di musim panas nanti, mereka bertiga ini dapat saja keluar, menuju pintu keluar dari Chelsea. Oke, next. Right winger Pedro Neto tampil luar biasa. Dia satu-satunya pemain yang brilian di uh, match kali ini. Beberapa kali dia mengirimkan crossing baik uh, on the air ataupun on the ground. Dia tetap konsisten. Pace-nya itu sangat bagus meskipun kondisi lapangannya dengan suhu -11 derajat Celcius, dia tetap luar biasa energik. Dan dia hanya tampil 45 menit tapi sudah memberikan dampak yang signifikan. Terbukti di babak kedua tidak ada gol sama sekali. Dan tentu saja 3 gol itu terjadi karena inisiasi dari dia ataupun dari Mark Yu, ya, yang kita bahas juga. Mark Yu tampil luar biasa sebagai striker meskipun ada beberapa kali dia itu kembali tendangannya maupun kombinasinya kurang sempurna sehingga terblok oleh kiper ataupun salah pengertian dengan pemain lainnya atau rekannya. Tapi good job, ya, dia dapat mencetak 1 gol dan hampir saja mencetak 2 gol, bahkan 3 gol. Jadi hat-trick. Tapi sayang sekali itu tidak terjadi di match kali ini. Kemudian next, Tarik George, ya. Sebagai pemain akademi, ya, CBC sangat happy dengan penampilannya. Tapi memang masih jauh untuk dia dapat menerobos, mengganti menjadi pemain utama dari Chelsea, ya. So keep on progressing, Tarik George, meskipun ya kita lihat beberapa kali ada beberapa keputusan yang diambil itu salah. Ya, kalau untuk penggantinya seperti Dyer, eh, kemudian Vale, Ampa, Mehuka, ya, yang cukup impresif CBC itu dalam pertandingan itu adalah Ampa, ya. Itu akselerasinya dan juga pace-nya sangat baik dalam dia menggantikan posisi dari Pedro Neto. So, CBC berharap dia dapat terus progressing bersama teammates yang lain. So, I think that's all di episode ke-130 kali ini dari CBC. Thank you so much for watching. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Have a good night. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Charles. Happy weekend, guys.